Gimana sih strateginya untuk market education? Mukanya harus gedek, juga tebal. Gitu, dia bilang ini ikannya nggak ngeresep nih sama bumbu. Enggak, jangan meresep. Kalau ikannya ngeresep sama bumbu, baru ikannya udah mati berapa kali tuh. Iya. Gitu. Kadang-kadang wah gagal gitu ya, nge-review ini itu segala macam. Itu Iya, di belakang bisnis brand, itu. Di belakang brand itu ada nasib ratusan keluarga. Gitu. Betul. Hello everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan ownernya Java Negra, Reni dan Andrea. Uniknya mereka berdua tidak ada yang punya background F&B, nggak ada yang punya restoran, bahkan kerja di restoran aja nggak pernah. Nah, gimana ceritanya dia bisa punya bisnis yang banyak dan bahkan sekarang satunya Andrea itu udah jadi chef yang sangat respected di Indonesia. Reni adalah dulunya seorang banker dan Andrea yang sekarang dijuluki L Professor adalah seorang profesor. Mereka berdua terjun di dunia F&B mulai dari industri kopi untuk membantu mulai dari petani sampai juga industri kopi di Indonesia. Dan sekarang bisnis mereka sudah banyak banget, ada dari Java Negra, Daun Mudo, Bakmi Pekcun, dan project mereka pun masih banyak banget. Nah, gimana sih ceritanya mulai dari awal? Karena kan kita tahu ya, mulai F&B bisnis itu susah banget. Bahkan ada masa di mana mereka berdua ceritanya itu cuma bisa makan pepes ikan mas karena murah dan gak punya duit. Gimana cerita mereka itu menanggulangi tantangan yang datang waktu saat pandemi dan project-project mereka ke depannya, of course. Langsung aja kita dengerin. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Selain di YouTube, kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Okay, please welcome the great and powerful Reni and Andrea. Enjoy the show. Oke, halo semuanya. Ini adalah salah satu episode spesial karena akhirnya kita bisa podcast di Java Negra. Hore. Welcome to the show, Andrea and Reni. Thank you banget udah ngasih gua kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama kalian. Thank you, Ray. Yes. Apa kabar? Sebuah kehormatan buat kita. Apa kabar, Reni? Thank you for having us. Jadi Java Negra ini adalah suatu company yang bergerak di bidang kopi dan juga F&B. Outletnya ada banyak, selain Java Negra ada Base-Base, Daun Mudo, ada apalagi Biang Keladi, Bakmi Pekcun yang ada outlet ada 2, Planta dan juga Sofia Gunawarman. Di Bali ada Barros. Di Bali ada Barros, buset. Sama Puerta. Oh iya, Puerta. Itu gue belum datang tuh ke sana tuh. Oke, welcome to the show. Thank you. Yes. Awalnya mungkin boleh cerita dulu dari awal sebagai perkenalan. Java Negra itu kan awalnya itu kopi ya. How does it start? Boleh. Siapa duluan yang ngomong? Serah. Oke. Ya awalnya kita ngelihat bahwa industri kopi itu sangat menarik karena ngeling terhadap kehidupan banyak orang ternyata ya gitu. End to end-nya luar biasa gitu. Okay. Dan kita lihat pada saat itu kita mulai di 2011. Masih sedikit sekali pemain kopi di saat itu. Tapi kenapa waktu tahun itu kalau dari analisa kalian kenapa banyak gitu yang mulai main kopinya itu lebih ke istilahnya gourmet gitu ya, yang lebih dipikirin kualitasnya gitu. Kenapa ya pada tahun itu? Enggak juga ya, sebenarnya gini, kalau kita awal mulai 2011 karena iseng aja kali ya. Iseng dan mungkin juga karena Reni sama aku tuh udah fed up dengan corporate life. Oke, iya kalian kan bukan dari F&B background sebelumnya gitu kan ya. Reni di banking, aku sendiri kan di akademik gitu. Jadi kita pengen bikin satu bisnis bareng yang happy business. Oke.
Happy business. Happy business. Oke. Hobi ngopi. Terus ya kita keliling Indonesia deh, daerah-daerah kopi terutama dataran tinggi ya. Nah, indah sekali sih. Ya, daerah-daerah kopi itu rata-rata di Indonesia tuh kita dari Sumatera sampai ke Papua, selalu daerah kopi itu beautiful. Iya. Gitu. Kemarin gue di Bali lewatin Gunung Kintamani aja, cantik. Wah, luar so biasa. beautiful. Jadi peaceful mind juga zaman itu. Dan zaman itu mungkin juga kita lagi meraba-raba gitu. Mau ngapain nih kita ya? Keluar dari corporate life gitu. Ya kan gak ada gaji gitu. Harus mikir gitu ya. Gitu. Nah, jadi ya ya sambil mikir juga. Kebetulan kita sama-sama punya misi pengen bantu orang juga gitu. Bukan bantu orang lah, maksudnya melakukan sesuatu yang berguna buat itu ya. Buat yang lain gitu. Tapi tadi lu ngomong kayak end to end-nya katanya banyak sekali. Boleh dijelasin nggak buat listener kita mungkin yang dan gua yang tidak sepintar Profesor Andre. Udah bukan profesor. Apa tuh impact end to end-nya, maksudnya banyak, contohnya seperti apa? Eren? Ya kita lihat banyak sekali misalnya di daerah kopi itu yang melibatkan cewek-cewek yang farmer-farmer yang pemetik-pemetik kopi, ibu-ibu gitu yang banyak sekali pekerja-pekerja yang melibatkan orang-orang di daerah gitu. Jadi kita melihat Oke, impact-nya sampai situ gitu ya. Termasuk yang kerja di kita. Maksudnya apa? Oh ya, pekerja. Apa gimana? Ya, kita kan di tempat proses kita juga kita banyak melibatkan orang-orang sekeliling kita yang ada dengan segala macam background lah. Ada ibu-ibu rumah tangga yang suaminya PHK, yang dengan segala background gitu. Anak-anak sampah di seberang, pokoknya banyak sekali yang kita libatkan dari nol lah untuk bantu proses. Itu kalau dari segi operasional kan gue kemarin lihat petanya tuh kan ada di beberapa titik di Indonesia. Itu prosesinya di situ ya? Apa dibawa lagi sih? Dibawa ke Jakarta. So far kita bawa. I see. Kita proses di sini, melibatkan orang-orang sekeliling kita. Kalau mau beli kopinya di mana by the way? Kita ada beberapa outlet di Kemcik, di alun-alun, online juga sangat udah ada. Website kita juga ada di javanegra.com. Javanegra.com guys, langsung ke sana kalau mau kopi. Dan what are the challenges waktu mau mulai? You quit the corporate life buat bikin happy, tapi kan ya bikin bisnis di dunia industri apalagi kopi itu kan nggak gampang kan? Ya mulainya awalnya jadi inang-inang ya Andre, nawarin satu demi satu. Setelah beberapa bulan baru kita dapat good amount of order. Tapi quite challenging those 6 months. The first 6 months is quite challenging. Yes. Terus yang menarik juga, gue baca ada nggak tahu mungkin salah satu program kalian yang ada hubungannya sama penghijauan, reboisasi hutan. Itu can you tell us about that? Ya, karena kan kita tuh awal-awal kan kita datang ke daerah-daerah kopi, itu banyak banget pembalakan liar kan, gitu. Penebang liar gitu. Penebangan liar. Jadi kita lihat ya sudah coba ya kita coba tanam kopi di antara perpohonan, gitu loh, which is namanya ya intercropping. Intercropping. Supaya pohonnya nggak ditebang, apa bagaimana? Karena basically kopi adalah tanaman hutan kan. Iya. Dari dalam hutan. Jadi memang kopi pun kalau ditanam dia perlu ada peneduh. Jadi sebenarnya kopi kalau ditanam di antara perpohonan itu juga masih bisa hidup. Ya karena tanaman hutan aslinya gitu kan. Di daerah-daerah yang sudah gundul itu kita tanamin kopi. Nah, di daerah-daerah yang misalnya masih ada tanaman hutannya, hutan produksi kayak misalnya gamrosin, pohon pinus dan sebagainya, itu kita
saranin untuk para petani untuk dia tanamin kopi juga. Oh, oke. Jadi kalian tuh, sorry gue potong. Dari nanam. Dari nanam kalian udah itu, bukan kalian kumpulin kopi kayak pengepul gitu. Awalnya kita juga Oke. menganjurkan untuk menanam di antara hutan-hutan itu. Sebenarnya tujuannya simple sih. Waktu itu kita pemikirannya supaya mereka nggak hanya hidup mengandalkan dari lain-lainnya. Maksudnya dengan kopi yang lebih. dengan mereka yang hutan yang di depan mereka itu, mereka sebenarnya bisa hidup lebih maksimal. Iya, Karena iya. kan misalnya di Flores mereka sudah ada coklat. Dengan adanya kopi, mereka bisa seling, jadi hidupnya bisa dari coklat dan dari kopi. Panennya bisa berseling, lanjut terus bisa berlanjut. gitu ya. Problemnya mereka kadang-kadang nggak ada ide untuk itu. Iya. Jadi itu Diarahin. part of our work waktu itu. Wow. Selain urusan pemetikan, konsep pemetikan merah itu juga Apa tuh konsep pemetikan merah? untuk menganjurkan petani untuk metik merah, jadi yang sudah mateng. Yang sudah matang baru dipetik Itu gitu. sebuah Oh, jadi edukasi. Di Oke. tempat. Wow. Di saat itu sih mereka belum ada ide, Andre. Ya. Kita bawain barang jadi aja mereka terkagum-kagum lah dengan bungkusan yang proper gitu. Mereka bangga sekali di zaman itu. Ini ngomongin 2011. Iya, tapi ya sekarang pun ya sudah berkembang jauh lah ya. Hmm. Udah jauh. Ya, dari zaman itu belum kan? Ya belum. Dari zaman itu belum. Itu masih yang namanya, tapi perubahan iklim itu membuat kita itu udah nggak punya panen raya. Oh gitu. Iya, dulu panen raya itu kan setahun sekali. Nah, karena perubahan iklim kita jadinya panennya itu panen selang terus panjang tahun. Jadi ada positif ada negatifnya. Kalau dulu itu kita bulan-bulan Juli ya. Nah, bulan Juli Mei, itu Juni, Juli udah. Nah, itu panen raya. Sekarang udah enggak. Oh. Panennya berselang-selang. Oke. Gitu. Nah, panen berselang-selang ini membuat orang tuh kadang nggak terlalu rajin untuk metikin bunga merah karena 12 hari. Setiap 12 hari dia harus kunjungin. Oke. Nah, ngambil buah-buah yang merah itu. Wow. Iya, sekarang udah nggak jelas sih. Iya. Ya sekarang aja nggak jelas musim hujan, musim. Iya. Tapi Kemarau. ada Iya. positifnya. Kopi selalu ada sepanjang tahun. Ya. Sekarang. Oke. Dulu ada panen raya, terus ada panen selang. Nah, kalau di panen selang itu nggak ada, berarti lu nggak punya produksi kopi zaman itu. Gitu. Dari industri kopi sampai punya restoran sebanyak ini itu gimana ceritanya? Gue inget dulu private dining. Ya. Awalnya private dining itu di sini kan? Ya, di atas. Oh di atas ya? Di atas. Jadi ceritanya lucu. Jadi kan kita ngerosting kopi. Waktu itu zaman itu aku masih ngerosting kopi. Waktu kita ngerosting kopi, ini anak mantan diplomat. Hobinya ngundang orang. Oke, menjamu ya kan? Menjamu orang. Tuh. Dia bilang, yuk kita ngundang orang. Bilang, gak usah deh, aku masak aja sendiri. Masak, akhirnya ya kita masih di lantai 4 karena ini gedung ini meskipun punyanya ibunya Reni, tapi kan dikontrak-kontrakin. Kita ke bagian yang paling atas itu cuma dak beton. Kita kasihin atap. Di situ kita ngerosting. Oh awal Iya. itu belum lihat tuh gue. Iya. Gitu. Gak ada duit, Rey. Gitu. Java Negra mulai bukan 0 minus. Beneran. Gitu. Jadi kita abis ngerosting weekend memang kita masih hobi ngumpulin orang, dinner, bukan party lah, memang harus sitting gitu. Jadi weekend kita aku masak gitu. Ya udah white table linen. Bener-bener diatur gitu. Semuanya ya langsung. Nah, jadi itulah starting dari situ. Masak juga masih pakai Rina yang itu ya. Oh ada zamannya Java Negra begitu ya? Iya. Wow. Nah, lalu teman-teman yang diundang bilang, Dre, lu harus buka restoran. Karena kita kan nggak mungkin gratisan terus. Iya. Jadi
Mau pada bawa orang tuanya, mau refer ke teman. Iya, gitu. iya. Starting tuh. Sampai dia bawa omnya masuk ke sini. Dari 10 orang jadi 22 orang. Kita bilang kita bukan restoran, Pak. Lari beli dingklik kita ingat nggak sih? Gitu. Apa? Lari apa? Beli kursi-kursi tambahan itu karena saking kekurangan tiba-tiba dari golf mau pada langsung mampir. Waduh. Oke. Seru-seru itu zaman itu. Yes. Jadi kita benar-benar yang namanya bingung gitu loh. Nah, orang bilang fine dining, enggak. No, it's not fine dining. It's not fine dining karena bukan apa-apa, karena kan kita tuh bukan kayak grup-grup besar. Grup-grup besar kan dia bisa stok bahan dan sebagainya, dia berani. Untuk publik kita kan nggak berani, kita diantah berantah begini. Ya kan? Jadi itu kenapa makanya kita based on appointment. Karena dari appointment itu orang-orang bisa ngontrol, jadi baru pesen ya kan. Daging berapa harus siap. Terus bilang, wah itu fine dining. Enggak fine dining, kita takut. Iya, betul. Karena kita nggak punya experience di F&B. Karena mikir gimana ya kalau misalnya sampai ini nggak kejual, kan waste-nya banyak gitu. Betul. That was the starting. Kenapa itu harus appointment? Yes, berarti bukan esok. Banyak kan reservasi only nih, ribet banget. Bukan, jadi lu Takut. lu reservasi baru dibeli bahannya. Takut rugi, nih. Gitu. Berjalan berapa lama tuh sampai ini jadi, sekarang kan udah jadi restoran dong kalau sekarang kan? Ya. Lama-lama ya kita starting 3-6 bulan kali ya. 3-6 bulan, base dari mulut ke mulut tuh 3-6 bulan tuh masih yang namanya semalam 2 orang, 4 orang gitu. Satu bawa satu gitu. Nah itu yang bikin kita jadi wow gitu. Selama 2 tahun pertama ya. 2 tahun pertama itu ya jadi hits. Cukup hits lah. Sangat hits sih. Sangat hits. Nah, jadi dan ya karena sebenarnya kan awalnya I miss my life in Spain, gitu loh. Karena kan aku lama di Spanyol dan cocok betulan makanannya, karena makanan sehat. Di samping dia sehat juga, tapi juga enak. Kadang-kadang makanan sehat kan belum tentu enak. Betul. Gitu. Nah kita ini kan selain rakus juga pemilih, mau sehat tapi mau enak. Gitu. Nah, kebetulan sama Reni juga cocok gitu loh. Nah, dia emang hobi entertain orang. Gue tuh mengentertain orang tuh bukannya duduk ngobrol, tapi gue masak gitu, lihat orang makan happy, tuangin wine dan sebagainya, itu seneng. Itu dari zaman gue masih di Eropa udah begitu. Ya, emang, I mean you're the perfect couple lah kalau mau bikin F&B group ya kan. Satu coffee, demen entertain, satu lagi jago masak. Ya. Awalnya dari mana sih your interest in cooking? Soalnya you're not a chef kan, sampai sekarang aja. No. Iya, you don't like to be called a chef gitu kan. Kayak bukan chef, tapi awalnya tuh dari mana the interest in cooking? Saya penasaran, is a mysterious guy. Jadi in the blood. Gue tuh masak memang dari kecil sih ya. Karena keluarga kan memang kita tuh keluarga di Jambi tapi orang Palembang kan demen makan. Jadi demen party gitu loh. Nah, jadi di belakang dekat rumah gue itu ada Central Kitchen Warung Padang. Gue kalau main situ bantuin tuh uni-uni masak, bawain ember yang isinya cabai giling, bumbu segala macem. Kadang-kadang dia minta tolong ambilin kayu bakar dan sebagainya. Itu masih pakai tungku yang gede. Gitu. Jadi gue udah berinteraksi itu dengan bumbu dan sebagainya. Nanti pulang-pulang dia dibawain, dia tahu gue seneng gulai cincang. Dikasihin dirantang balik. Nah, terus di Spanyol? Nah, waktu gue kuliah di Bandung, gue juga memang sering masak. Terus bikin kambing guling kalau kita lagi kemah bareng gitu, barbecue dan sebagainya. Gue memang dari dulu senang ke pasar baru tuh tukang kambing juga kenal sama gue. Gitu. Karena hobi sih. Nah di Spanyol itu lu kuliah di sana? Ya, di Spanyol tuh gue kuliah di Granada
sama di Barcelona. Di Barcelona gue ngambil PhD gitu pada saat itu meskipun gue nggak selesain gitu. Nah di situ sebenarnya yang banyak membuka mata gue waktu gue di Granada gitu. Gue tuh nggak suka kan sebelum pergi dari Indonesia tuh nggak suka yang namanya olive oil. Sekali sampai Spanyol, wah ini olive oil enak ya. Kok di Indonesia nggak enak ya? Nah di situ gue baru kebuka pikiran. Jadi kalau barang-barang yang emang enak, ya emang enak. Memang gitu. enak gitu loh. Enak itu universal gitu loh. Nah, waktu gua tinggal di Barcelona, gua itu tinggal sama satu orang tua tuh bekas direktur utamanya PT Kereta Apinya Catalunya. Oh, jadi ini orang kaya lama lah ini. Hobi makan. Dan dia tinggal sendiri ya, kita tiap hari ke pasar. Pasar beli apa, makan, mabok gitu ya tiap hari. Every day kan Spanish life. Yeah. Nah sama dia gue satu hari diajak ke San Celoni. Nama restorannya Can Fabes. Apa tuh? Which is Santi Santa Maria. Oh ini kemarin komenin Instagram post gue Santi Santa Maria. Iya. Nah zaman itu tuh El Bulli lagi mulai naik. Tapi Santi dia udah punya 3 Michelin star. The first Catalonian chef yang punya 3 Michelin star. Saingan banget tuh mereka tuh kan. Ya. Nah, Santi, gue lihat-lihat, Santi itu ternyata bukan chef. Kayak lu dia. Orang tuanya punya restoran. Orang tuanya punya restoran, tapi ya restoran kayak bistro-bistro gitulah. Gitu. Yeah. Dia seorang geologis, suami istri. Suami istri emang hobi makan. Udah gemuk banget emangnya. Iya. Demennya makan babi. Santi nih. Yes. Nah, terus satu hari gue tanya sama dia, Santi, kan lu Michelin restoran, kenapa lu serve pork? Karena kan di Michelin tuh sampai hari ini pun kan jarang banget yang namanya serving pork, kecuali bulan September itu bor pig kan gitu. Gue baru tahu nih. Jarang banget. Jadi you cannot find, sekarang mulai ada hamong dan sebagainya, tapi basically di Michelin itu tidak ada yang mau serving pork. Tapi di itu gua sih, ya di gua coba inget-inget restoran gua kerja sih, emang nggak ada sih, dikit banget sih. Di Noma nggak ada. Robusto nggak ada. Gitu, memang nggak proper. Gitu. Karena itu dianggap makanan petani. Iya, ngerti. Nah, terus dia bilang sama gue, oh Andrea, gue nggak peduli dengan Michelin atau enggak, karena babi Iberico adalah bagian dari budaya gastronomi Spanyol. Kan dia ada signature dish dia yang sakling itu kan. Yes. Jadi dia bilang begitu. Oh gitu ya. Jadi saya nggak peduli saya mau dapat Michelin atau enggak, saya nggak peduli. Nah yang gue suka makanan dari Santi, yang gue nggak bisa mengerti makanannya Ferran. Karena gue ini tipe orang yang makan makanan apa adanya gitu. Betul. Gitu. Ya, apa adanya. Gue mau yang kayak begini nih. Iya. Kayak apa adanya ini lah. Pork ya bentuknya babi, ayam ya bentuknya ayam. Betul, gitu. Whole food. Iya, whole food. Sama kayak gue. Jadi gue nggak bisa makan kembang masalahnya, ntar takut jadi kuda lumping misalnya kan gitu. Nah, jadi memang gue ini kalau urusan makan nih old style. Ikan. Iya betul. Makanya gue demen makanan Spanyol karena itu makanan mirip kayak kita di Sumatera zaman dulu gitu. Kita aja udah kehilangan itu gitu loh. Iya. Yang surprising juga waktu gue di Granada itu, zaman dulu tuh donat tuh bukan digulain nggak? Gulainya, cara gulainya pakai air panas itu kan. Jadi dia ada glazingnya tapi beda. Oke, glazing. Itu udah nggak ada nih sampai hari ini. Itu gua ketemu di Granada. Churros yang bener itu bukan churros yang kecil-kecil begini. Churros yang bener itu kayak cakwe yang panjang. Oh iya. Jadi itu waktu gua di Granada makannya itu, wah pokoknya happy banget deh. Jadi lu di sana lu ke-expose sama itulah the world of fine food gitu. Betul. Bukan itu juga karena gue orang Sumatera makan ikan dari kecil dan itu Spanyol ya gudangnya seafood ya. Iya. Gitu. Iya. Emang gue suka seafood gitu. Waktu kayak gini,
lu kan masak apa yang lu mau, ya kan sama juga. You do coffee what you want to sell properly gitu kan. Gue tuh selalu persepsi gue tentang brand Java Negra itu it's one thing, quality. Kalau gue lihat brand Java Negra mau dari kopinya, makanannya, restorannya, you know what you paid for lah, gitu lah. Thank you. Iya kan? Susah gak sih untuk create stupid question, pasti susah. Maksudnya kayak the strategy to create that brand. Gitu kan sekarang zamannya oke, chef nih biasa punya idealisme sendiri-sendiri gitu kan, barista, coffee maker. Tapi kan kemakan market kalau di Jakarta biasanya begitu kan. Gua aja dulu sampai restoran Indonesia gue terakhir ada menu pasta cuy. Karena kemakan market gitu kan. Gimana kalian untuk stay true to your vision dari awal gitu, strategi? I think from our side yang kita terus konsisten tuh yaitu consistency of the ingredients. I think we have to stay true to the ingredients sih. Karena saya lihat juga banyak di pasaran misalnya orang jual luwak gitu. Ya. Tapi ternyata they don't really use 100% luwak. I think that's what makes it a different gitu. Iya. Tapi maksudnya kayak nggak pernah kepikiran. Misalnya ini satu berapa harganya? 120. 120. Misalnya, kalau kita jual 50.000 dengan cut cost gini-gini, mungkin lebih laku nih. Kan tadi lu cerita perlu waktu beberapa bulan kan untuk nyari klien. Gitu. Ya. Nggak pernah kepikiran kayak gitu. Maksudnya apa? Banting harga. Banting harga dengan cut cost. Cut cost. Cut cost. Misalnya jual hamon tapi jangan pakai hamon. Gitu, pakai yang lain, yang lower quality brand gitu kan. Enggak sih. Nah dari mana itunya? Sorry, ke Mike bro. Kalau kopi kan tadi Reni udah bilang kita tetap stick dengan pure 100% Arabica. Dan itu disortir. Tapi dia beli mesin dari Jepang buat sortir. Gitu. Coloring shortage segala macam buat kita yang kecil gini kan Exactly. jarang kan. Gitu. Exactly. Jadi investasi itu juga untuk menjaga kualitas kita selain dari sourcingnya. Gitu loh. Nah, kalau gue dari makan-makan gini, karena kan zaman dulu tuh gue kalau tanya gue makan ini hamong enak ya. Dari mana? Oh dari desa ini gitu. Gue catet. Wah nanti nih kalau ada waktu gue datang nih sini. Gue pengen tahu. Misalnya dari Alpujarras atau dari Extremadura gitu dan sebagainya. Gue cari, gue datangin. Jadi gue gak kemakan brand juga gitu loh. Orang kan biasa bilang Joselito, Cinco Hotas gitu. Kan gak semua orang tahu ada Juan Pedro Domecq misalnya. Karena yang bikin hamong di Spanyol itu ribuan. Iya banyak banget. Ya kan? Bahkan yang gak punya brand itu lebih enak dari situ. Iya. Cuma masalahnya mereka gak bisa ngurusin dokumen ekspor gitu loh. Kita gak bisa gitu loh. Jadi kayak cheese juga gitu. Oh ini cheese ini yang bikin si A, si B segala macam. Gue sampai bilang sama kita punya cheese curator yang di Paris. Ini ada cheese di Belanda, lu tolong ambilin. Gitu karena lu yang bisa ngurusin dokumen ekspor. Iya. Gue nggak bisa ngambil dari Belanda ini karena dia nggak ngerti dokumen ekspornya gitu loh. Kayak wine aja banyak wine bagus. Oh banyak banget. Banyak yang enak-enak yang nggak ada Nggak dokumentasi, ribet gitu kan. Iya. Mereka nggak mau deal, makanya kita tetap aja yang namanya importer wine kita kan dealingnya yang besar-besar karena yang besar-besar udah ngerti urusan. Ekspor itu nggak gampang juga. Iya gitu betul. Loh, ribet betul. gitu loh. Nah sama aja kayak gini. Jadi makanya kita jalan ke Eropa tuh aku ajakin tuh Reni ke jalan ke tempat-tempat yang nggak lazim lah. Iya. Gitu. Produk ya hunting kan? gitu. Ya. Ini tempatnya begini. Memang yang namanya enak itu biarpun yang namanya orang selalu bilang gue nggak suka keju, gue nggak suka ini. Cobain dulu. Iya. Gitu. Nah kayak misalnya ini kan levelnya Beota. Iya. Oh my god. Gue nggak akan replace good. ini dengan yang namanya Serrano. Karena beda. Iya. Atau orang bilang Dre itu sama nggak tuh sama San Daniel? Pak, San Daniel itu apa brand juga? Nah, kalau di Italia itu ada yang namanya prosciutto Iya. sebagai
pemula, yang atasnya adalah San Daniel. Tapi yang namanya itu sama-sama prosesnya kayak Hamong. Tapi Hamong Beyota itu tidak bisa disamain sama San Daniel. Even San Daniel yang lebih tinggi, lebih reserva segala nggak bisa. Karena dia punya tradisi sendiri-sendiri. Makanya kita nggak pernah namanya misalnya dari Perancis mereka ada bayong, ya bayong. Nggak akan bisa bayong. Nyanyiin Beyota nggak bisa. Ini jadi guys kalau yang belum tahu Hamon itu apa, it's like a cured meat ya, apa daging yang sudah diawetin. Beyota ini grade paling tingginya lah, gila enak banget men, kayak makan kacang, seriusan, it's very nutty, fatnya enak banget dan jarang di Jakarta, cuma di sini doang nih, gila. Ya, kita harus tahu kalau kita makannya itu, apapun juga yang asin-asin itu, kalau dia enak, dia nggak cuma asinnya, tapi ada sweetnessnya. Iya, iya. Nah ini yang orang cuma bilang, oh hamong, iya tapi kita sebagai tukang masak atau chef dan sebagainya itu harus ngerti. Oh ini nih standar internasional yang bukan standar sih. Iya. Ini the proper way gitu loh. Iya, ini yang level gourmet, yang top tuh begini gitu loh rasanya gitu. Gitu. Jadi orang makan tuh pleasant gitu. Jadi bukan cuma hamong, oh ya udah. Gitu. Iya, ngerti. Biasa kan dikasih melon sampingnya. Nah, itu nggak bagus tuh. Prosciutto. Nah, iya. itu biasanya kurang. Nggak, soalnya kalau sama Andrea nih guys, kayak kemarin waktu pandemi deh kan buka-buka PO gitu kan. Ini ingredient yang dipakai tuh kayak, jujur gue penasaran, ini lu jual harga berapa gitu kan. Halibut waktu itu kan ikan gede, itu buset, itu di Perancis aja mahal gitu, apalagi di Jakarta gitu kan. Lobster yang segede gini, ya kan. Waktu itu gue nitip juga beli. Kok lu bisa pede begitu sih? Kayak you are both kayak very confident in what you do gitu loh. Kita pertama udah ada client base ya. Gitu. Udah ada client base dan itu juga bersyukur juga tuh waktu pada saat pandemi itu gitu. Karena waktu pada saat pandemi awal mulai kita lagi di Jepang. Sambil di Jepang tuh kita ngeliatin gimana sih Jepang melakukan itu gitu. Kita juga bingung. Pulang kita berdua bertekad. Kan kosong dong pasti semua resto. Kosong, tutup malah. Kita berpikir ya udah kita ini aja deh, jalan aja dah. Paling kalau sampai nggak punya duit, pokoknya kita bertekad tidak potong gaji, tidak potong service charge. Itu udah mendekatin Lebaran kan? Lebaran waktu itu, yes. Kita usahain deh bayar THR gitu. Kalaupun sampai kita bangkrut, ya udah kita belikan mas kan murah, kilo 15.000. Kayak kita zaman susah awal Java Negra bikin sambal hijau, ya udah makan sama-sama itu say goodbye deh. Ya ada aja lu rezeki, gitu. Ada aja tuh malaikat-malaikat yang datang, yang sekali beli dengan harga-harga premium gitu. Mungkin juga orang juga bingung juga ya, stres juga kan di rumah, jadi pengen makan yang enak-enak juga gitu loh. Apalagi hiburannya mau jalan-jalan nggak bisa. Kan? Waktu itu ya. So. Jadi kita kalau kita bawa cheese juga kan. Zaman orang lagi cut the cost. Ya kan, cut all the cost. Lu malah buka toko keju. Kita buka jualan yang premium karena kita mikir orang kan nggak jalan-jalan ya. Gimana caranya ya gitu. Gue amazed banget sih kayak waktu buka nih this cheese, amazing cheese selection ya, kalian bisa 120 jenis. 120 jenis keju. Waktu in the heart of the pandemic semua orang lagi kesusahan bikin makanan semurah-murah mungkin, ini buka toko keju online. Gile banget. Itu idenya dari mana? Dan kejunya bukan keju-keju biasa guys gitu loh. Kayak gini Re, kita ini kan juga bukan sebenarnya nggak ada background di F&B. Kita ini kan penikmat. Penikmat makanan. Ini ambil gue makan. Silakan. Jadi sambil duduk-duduk bingung juga dong ya. Kalau bingung kayak gini nih, waduh, ini kalau di Eropa kita bisa wine and cheese dan sebagainya gitu. Coba deh diusahain deh gimana caranya deh. Kita caranya masukin ya kontak, karena di Paris itu kan cuma ada 5 top 5
Curator. Format Avine. Format Avine itu adalah orang yang mengagingkan cheese. Ya. Gitu loh. Yang nge-grade ya? Apa gimana? Jadi di Prancis Merawat. kurasi, dia kurasi dan. Oke. Jadi dia di Prancis itu boleh by law lu beli cheese dari all over France, lu agingin, habis itu lu keluar dengan your brand. Oh oke. Dia apa ya namanya? Dia Format Avine. dituain lah gitu. Ya, dituain. Ya. Buat rasanya supaya lebih develop lagi. Dirawat. Ya. Lu rawat biar lebih enak terus jadi brand lu sendiri gitu. Yes. Oke. Nah, dari kelima ini kan ada macam-macam. Nah, kita yang paling cocok tuh sama Alosh. Nah, taste-nya pas ya. Taste-nya pas. Karena kan yang lain-lain mungkin ada yang super hardcore cheese juga dan sebagainya kan kita juga belum cocok juga. Jadi dari semua itu yang kita paling cocok tuh Alosh. Dan dia juga cocok dengan rekomendasi kita. Gimana lo prosesnya waktu lagi pandemi? Proses cocok-cocokan gimana? Kirim sampel. Wow. Sejauh kita bayar bea masuk dan sebagainya. Itu. Jadi memang mahal. Yeah. Emang jatuhnya emang mahal. Tapi buat rasa keju yang level Alosh ya, itu sih worth lah gitu. Oke. Gitu. Terus emangnya kalau sediain 120 jenis keju. Gimana cara? Emang orang Indo ngerti? Nah, kita harus Kita educate. juga awalnya juga ada Pertama sih karena kita juga doubt juga. kangen makan sendiri. Terus kita pikir ya udahlah, kita nggak tahu. Apes-apesnya kita makan sendiri ya. Kita coba-coba aja. Gak ada expirednya juga. Iya, Iya kan? bener juga sih. Iya. Ini Livaro, ini More, oke, yang 45 months, Comte kayak gimana gitu. Buat kita hiburan juga sebenarnya, buat hiburan, menghibur diri kita juga, pusing juga. Gitu. Dan belum lagi training staffnya. Lama-lama kan mereka termotivasi juga untuk belajar gitu dan sebagainya gitu. Sekarang maksudnya masih bagus gitu salesnya keju Bagus. nih. Oh wow. Gitu, bagus. Nice. Ada B2B-nya gak sih yang lebih murah gitu? Apa B2C sih keju kalian? Di B2C aja udah mahal. Iya. Susah. Jadi ya kita sih kadang-kadang kan pokoknya prinsipnya kita kan kalau kita untung 10 B2B ya lu harus untung 10. Iya. Ya kan? Iya. Gue untung 5 lu untung 5 gitu. Harus ada cengli lah. Oke, masuk ke daun mudo sekarang. Itu gimana menghilangkan stigma makan Indonesia harus murah? Kok ketawa? Dia ngeributin harga terus dari tadi. Daun muda tuh nggak murah loh. Gue amazed karena itu salah satu challenges di gue. Ren, jadi waktu gue buka di Fish, which nggak jauh dari daun mudo, itu challenge-nya adalah mahal, harganya mahal dan dibandingin sama makanan pinggiran gitu segala macam. Masa gue bilangin ya iya tapi kan di situ lu di sini dilayanin nongkrongnya pakai AC gitu kan nggak mungkin ngomong gitu ke customer kan. Kayak soalnya kan daun mudo sekarang cabangnya sudah beberapa gitu kan. 2. Ya ada 2 gitu loh. Kayak ini buat pendengar kayak menghapus stigma itu dan juga biar jadi inspirasi buat pendengar. Sebenarnya gini loh, daun muda itu memang karena basically bahannya emang udah mahal. Kita tuh nggak pernah yang namanya kali 3. Maksimal kan kalau F&B kan banyak ya 30%. kali 3, kali 4 ya. Ya. Kita tuh kali cuma 2,25 gitu. Oke. Nah misalnya gua pakai kerapu hidup. Ya ada Ya kan? tuh, ya ada. Ya, kerapu hidup. Sama aja kalau lu makan di Chinese food lu bayar 400-500 ribu satu kerapu hidup. Ya. Kamguan. Ya. Kenapa? Barangnya sama lu, kamguan masak Indonesia. Kerapu hidup, Ya. pede aja. Orang bilang di situ murah ikannya. Nah, pemirsa kita tuh kadang-kadang juga nggak, karena emang bukan pemakan ikan. Jadi kadang-kadang nggak bisa bedain ikan.
ikan kerapu sama ikan gurame. Nggak semua orang bisa bedain. Orang pikir ya gurame kan murah 15.000 sekilo. Lele 15.000. Itu tapi kan kerapu harga udah 170 yang bagus. Iya, apalagi ya kan? kalau hidup. Iya. Kerapu tungsing itu harga udah 600-700 ribu loh. Kerapu tungsing itu apa? Tungsing yang merah. Iya. Gitu loh. Kerapu lodi itu, gitu. kerapu lodi, tapi yang top banget itu udah 600-700 ribu. Kita berarti harus jual berapa? 1 juta lebih, 1,2 minimal gitu. Iya. Ya kan gitu. Lobster kita kan nggak murah juga. Masalah lobster itu dibeli hidup gitu loh. Benar. Ya kan? Lobster hidup itu udah sekitar harga udah 400 sampai 600. Lobster mutiara Iya. berapa harganya? 1.700.000, 2 juta. Iya. Gitu loh. Gitu. Jadi emang bahan-bahannya juga emang udah premium ya, kita nggak bisa ngomong apa-apa juga gitu loh. Gitu. Jadi memang challenge kita adalah ya udahlah coba mereka menerima. Dengan awal-awal pasti ngomong mahal, tapi akhirnya kan ya kita senang juga ada yang cocok dengan makanan gaya daun muda gitu. Iya. Pertama-tama nih gue mau klarifikasi juga nih. Orang bilang daun muda itu makanan fusion Indonesia. Oh, enggak tuh. No. Enggak. Iya, no. Iya. Gue bingung gitu. Makanan Banyak yang bilang gitu. Oke. Padahal sebenarnya kan tuh gaya Sumatera banget. Ya gaya lu kan. Iya, gaya Sumatera lah, gaya gue hidup di Eropa, makannya begitu. Gitu. Dia bilang ini ikannya nggak ngeresep nih sama bumbu. Enggak, jangan meresep. Kalau ikannya ngeresep sama bumbu, berarti ikannya udah mati berapa kali tuh. Iya. Justru kan ikannya harus putih, daging tetap, tapi bumbunya tetap begitu gitu. Nah, ini yang hal-hal yang kita perlu sharing ini ke klien-klien kita. Nah, Gimana sih strateginya untuk market education? mukanya harus gedek, juga tebal. Iya. Gitu. Meskipun kita jelasin muka klien juga nggak suka ya, tapi kita harus jelasin dengan senyum, ya kan? Dia ada yang datang ke sini. Saya nih lama di Spanyol. Lama gimana? Gue bilang udah lama, gue 17 tahun keliling Eropa, di Spanyol udah 7 tahun. gitu. Dan ini pasti yang sering ngomong gitu kan mungkin ya sering ke Spanyol datang tapi makannya di tempat turis. Iya. Makan paella di Spanyol yang paling enak bukan di restoran. Makan paella yang paling enak di Spanyol kalau punya temen minta diundang ke rumah dia. Iya. Itu udah makan paella yang paling enak. Kalau yang di pinggir jalan yang di even ke restoran-restoran yang udah mahal-mahal kayak gitu, udah turis banget. ini banget gitu loh. Disesuaikan lah rasanya gitu. Iya, sama aja lu ke Palembang. Orang tanya di Palembang itu makanan yang top banget di mana gitu loh. Kalau punya temen, ibunya demen masakin. Iya. Masak di rumah. Karena apa? Bahannya mereka berani beli gitu loh, segala macam. Yang namanya bisnis kan pasti orang ada pertimbangan. Kita ngerti lah. Betul. Ya kan gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh. Jadi kadang-kadang tuh banyak juga kita ngadepin klien yang selalu pertimbangannya pricey lah, segala macem gitu. Ya udahlah gimana, kita berserah diri aja lah, gitu. Kita kan cuma bisa menjelaskan nih bahannya begini, gitu segala macam. Yeah, the one thing that I respect so much gitu loh. Kenapa tadi gue ngomongin harga? Karena biasanya challenges-nya itu kalau di Jakarta, kalau mau ngomongin mass market gitu. Terus kayak gue salah satunya orang yang akhirnya nggak tahan juga. Gitu loh. Nah tapi biasanya kejadian ini which is sama persis sama restoran gua, kejadiannya ya kalau misalnya mau turunin harga, kualitas pasti turun bahan, ya kan, nggak mungkin enggak. Ya. Ternyata ada komplainan, akan tetap ada, beda aja komplainannya. Dan ini actually lebih parah, nggak enak sekarang. Gitu kan, terus udah nggak balik lagi gitu sih guys. Pengalaman gua gitu, makanya I respect you guys so much buat kayak stay true gitu loh. Oke, enggak, kita gini kok. Ya lu mahal, ya udah deh next beli kerapu mati aja deh. Kan beda gitu kan. Betul. Exactly. Lanjut ke next project kalian, El Profesor. Boleh diomongin nggak? Yang itu teaser. Lokasinya di Grange Park.
di Fatmawati. Konsepnya? Idenya adalah steakhouse, tapi mungkin yang grade-nya di bawah Java Negra, Andre. Oke. Lebih populer, populer kelas. Oke. El Professor tuh maksudnya ya lu kan? Jadi gini, kan gue udah bilang, semuanya panggilnya prof. Iya, prof. Chef gue bilang, gue bukan chef, gue nggak enak sama yang beneran chef, nanti pada marah. Gue bilang, karena gue bukan chef, gue bilang gitu, gue cuma hobi masak kok gitu. Mana yang ya kan? berani marah? terus gue bilang, yang lain manggilnya prof, gue bilang, saya udah nggak ngajar, nanti yang di akademik marah meskipun gue masih sering nulis di Kompas segalanya gitu, segala macam gitu, baca dan sebagainya gitu. Ya udahlah, kita nih kan nyari namanya nyeleneh gitu. Sambil ketawa-ketawa kalau nyari. Jadi ya udah kita pikir ini mau kasih nama apa ya, steakhouse ya gitu. Nanti Latin nanti orang pada nggak ngerti gitu. Ya udah deh, orang manggil gua nama profesor terus pakai topi kan. Iya. Gitu ya udah pakai aja lambangnya topi. Apa adanya gitu, nggak yang wah gitu konsep pakai konsultan branding, enggak gitu. Kita sih kadang-kadang tuh kayak nama Biang Kladi, gara-gara sambil nyetir mikir-mikir Biang Kladi. Lucu loh itu namanya. Iya. Lucu Biang loh. Kladi. Ada satu branding kita ditolak juga gitu. Akhirnya ditolak namanya Mau Cetun. Kita Emang nyari penyakit. Nyari penyakit. Padahal kan artinya mau satu rupiah. Iya, mau. Itu Indonesian Chinese Kok sampai dimintain itunya? gitu. Kamusnya mana? Kamus. Mau jatuh. Nah, balik ke El Prof. El Professor itu basically itu sebenarnya buat yang lebih populer, yang lebih affordable. Dan kita juga mau kayak Wagyu gitu ya. Tentu yang premiumnya kan di Java Negra. Tapi kan ada juga yang secondary cut, kita bisa bikin steak ala Kuba. Yang lebih tipis, Wiener Schnitzel dan sebagainya gitu loh. Bagian dari memanfaatkan secondary cut yang publik kan taunya premium cut gitu. Padahal secondary cut juga banyak yang banyak banget nih. flavornya enak-enak. Iya. Gitu kan gitu. Nah, dan zaman sekarang kalau harga daging mahalnya buset harus dimanfaatin. Betul. Secondary cut sekarang. Ya, nah itu yang kita sebenarnya idenya dari situ. Secondary cut can be good juga daripada lu klaim marble 4, marble 6, marble 9. Primary cut Wagyu tapi taste-nya doesn't convert to Wagyu gitu loh. It's gitu. more fat than meat gitu loh. Kayak nggak demen terlalu empuk. Lu suka makan Wagyu yang terlalu empuk gitu apa you prefer? No, I prefer the meat gitu kan. You have the bite. Jadi juga challenge-nya yaitu mengeducate pasar untuk secondary cut gitu banyak hal-hal yang menarik. Sama nggak semua kan kita harus makan premium cut gitu. Betul. Gitu kan? Betul. Dan sebenarnya bisa kalau diedukasi dengan benar gitu kan. Dan jauh lebih interesting, jauh lebih banyak tipenya daripada premium cut gitu kan. Sebenarnya Chinese bakar-bakaran sabu-sabu kan udah mulai. Iya. Korean. Japanese. Korean cutnya juga udah banyak kan. Japanese itu juga sebenarnya kita belajar. Sebenarnya Java Negra tuh kita banyak belajar dari Japanese efficiency. How to minimize waste gitu. How to make our kitchen clean dan sebagainya, efisien, semuanya harus itu kita banyak belajar sih dari Japanese kitchen sih sebenarnya gitu loh. Oke. Gitu. Kapan buka ini target? Udah ada target? Sebulan, mudah-mudahan sebulan lagi. Wow, bentar lagi guys. Iya. Yes, El Professor ditunggu. Gue sih udah follow IG-nya. Thank you. Yes. Kalau dari Java Negra Coffee sendiri ada project coming up? Buka kafe dong. Gitu ya. Bareng ya. So far memang masih fokus di B2B, masih belajar retail. Pinginnya sih ngembangin retailnya sih. Oke. Nice. Itu juga ya perlu dikasih tahu. Kenapa Java Negra fokusnya ke gourmet coffee? Gitu. Iya, kenapa? Bukan yang big skill. Karena nggak punya duit, Rey.
ngajak dia. Nggak punya duit. Kalau orang berani. Soalnya kan nggak tahu gue dengar apa gue baca, pokoknya lu bilang kayak kita selalu jualan ya gue selalu masak apa yang gue suka makan gitu. Iya betul. Yes. Ya. Sama aja kayak misalnya kopi. Jangan dipikir semakin murah kopi itu duitnya gede. Ya. Nah kita yang nggak punya modal gede ini, makanya bikinnya yang gourmet. Oh iya bener. Kecil. Kalau dipikir-pikir betul. Iya gitu kan. Yes. Orang-orang kadang mikir wah kenapa gourmet gitu segalanya. Mau nggak mau ya. Iya. Kemampuannya di situ. Kalau yang murah justru modalnya besar, betul. Makin murah barang itu, makin gede modalnya. Iya kan harus big scale. Volume. Yes. 1 triliun, Iya. kan? Coba lihat konglomerat F&B siapa ya? Iya, nggak ada yang main produk mahal gitu namanya. Andrea Perez tuh konglomerat F&B. Sederhana. Oh iya. Warung sederhana. Iya kan warung Padang dengar aja itu. Pagi sore. Pagi sore belum sederhana gitu. Iya, sederhana satu Indo kali. Iya kan? Hebat diam-diam. Kita yang main-main di gourmet gini, Iya. kecil, Iya. supil aja. True. Oke, thank you so much buat waktunya. I mean, I have so much fun. Ini keju very very delicious by the way. Thank you. Which one is your favorite? Nih, Comte. Nah. Comte. Tapi lo harus cobain ini nih, blue cheese. Yang Iya, orang ini nggak di- suka Pakai blue orange. cheese pun pasti suka. Pakai orange peel ya. Tadi gue udah coba very very unique. We have the Very orange Italian. you guys. Very. Jadi blue cheese, Itali itu seluruh cheese. Kalau bisa dia rendam sama alkohol, dia rendam sama alkohol. Ini dia rendam di liquor orange liquor. Makanya namanya Fior di Arancio. Oh, Fior di Arancio. Susah dapetnya. Gitu. My God. Smooth ya. Very smooth. Orang yang nggak suka blue cheese, makannya pasti suka. Iya. Enak. Nggak sekasar itu kan Iya. biasa suka nusuk baunya. Betul. Orang bilang, "Dari saya nggak suka blue cheese." Saya juga sama, Bu, nggak suka blue cheese. Gue bukan orang yang tipe gampang makan juga. Masa. Enggak nih, wah bisa makan ya, enggak juga gitu. Sukses buat semuanya. Terakhir biasa sebelum podcast minta advice dulu nih dari kalian berdua untuk listener kita. Gimana supaya ngeran F&B outlet yang sukses atau any advice. Life advice juga boleh. Ya. Andre. Dulu. Andre. Waduh, susah juga ya. Karena kita ini kan memang kita berdua punya dream. Kita sering dengar dulu orang bilang social business dan sebagainya. Seperti apa sih gitu? Gak ngerti juga. Nah, pokoknya karena kita sudah fed up dengan yang namanya corporate life dulu, office politics, kita cuma berusaha menjalankan yang sekarang kita udah punya. Gimana caranya kita jangan mengulangin lagi apa-apa yang kita nggak suka zaman dulu, zaman kita jadi bawahan gitu loh. Iya. Lu pernah lihat nggak tuh piramid burung? Burung yang dari atas, corporate life, burung yang dari atas berak ke bawah gitu. Iya. Ya. Pernah. Ya. Burung yang di atas ngelihat burung yang di bawah sebagai shit. Burung yang di bawah ngelihat yang burung paling atas adalah assholes. Iya. Ya kan? Ya kan? Betul sekali. Yang di-share Nah, itu. kita nggak mau. Betul sekali. Kita nggak mau. Betul. Kita berusaha untuk tidak melakukan itu. Makanya kita juga semuanya itu kuncinya di orang. Dan kita juga men-treat mereka tuh sebagai keluarga gitu, sebagai adik-adik sendirilah gitu. Gitu. Kita masih rekrut mereka, ngajarin mereka dari nol, main dari kitchen dan sebagainya gitu. Yang namanya bisnis ya apa ya, berbagi kali ya. Gitu ya. Itu yang kita punya prinsip sama adalah berbagi gitu. Nice. Gitu. Ya selain memang kayak memang dulunya Badung, yang makan kemana-mana gitu, ya tahu ini di mana belinya, ini di mana. Itu juga harus menguasai. Jadi itu yang membedakan, oh kita dengan yang lain itu, kamu harus bisa punya sesuatu yang benar-benar khusus lah, seperti apa gitu, ya kan? Gitu. Nah sama juga di kopi, gitu. Mereka juga berusaha terus ya, nggak pernah berhenti untuk putting ourselves di mana gitu. Putting ourselves di mana gitu. Tapi ingat,
di belakang itu semua tuh ada ratusan orang yang bekerja buat kita. Gitu. Iya. Iya. Itu kadang-kadang juga tuh reviewer jadi-jadian tuh kadang-kadang mikir. Iya. Betul. Itu sih yang gue sering mikir, iya. Gitu. Kadang-kadang wah gagah gitu ya nge-review ini itu segala macam. Itu Iya di belakang bisnis brand, itu. Di belakang brand itu ada nasib ratusan keluarga. Gitu. Betul. Jadi sangat berhati-hati lah kalau kita ingin mereview segala macam. Kan zaman sekarang bisa akses personally. Gitu. Yep. Nggak harus publik. Betul. Secara publik juga gitu ya buat gagah-gagahan dan sebagainya gitu. Tapi kita lebih appreciate yang kayak gitu. Iya. Nah itu aja yang perlu diingat bahwa yang ngebangun bisnis F&B kan nggak dalam waktu 1-2 hari. Waduh, ampun. Gitu, iya kan? Ngalamin ya. Oh ngalamin juga. Iya makanya. Ada advice kalau dari ini? Kayaknya udah terungkap di Andrea tadi. Oke. Reni itu mendukung. Ya, kelihatan. Enggak. The perfect couple, dream couple. Banyak hal-hal yang orang nggak lihat, cuman lihat Andre-nya aja di luar. Tapi kan ini banyak urusan, ada urusan legal, ada urusan finance, pajak dan sebagainya gitu. Gitu. Gua sendiri nggak telaten ngurusin gituan gitu. Tiap hari ngeliatin ini barang ini datang mana ya, ini kemana ya, ini kemana, ini. Oke, cek. Lobster masih hidup nggak semuanya gitu. Iya. Oh Jepang libur, Eropa libur, mati kita. Gitu. Ada kesini makan. Bukan ada event misalnya kan kita kan barang tiap minggu harus mundur gimana. Oh iya. Kadang-kadang event dua bulan kita harus ngecek minggu itu ada libur nggak di Jepang sama Perancis. Shipping. Iya, atau Singapura. Bahan. Karena kan transit di situ. Iya. Di sini juga. Karena kan duananya yang ngecek juga. Gitu. Semoga sukses. Dan terima kasih banyak buat advice-nya. Di sini gua aja udah belajar banyak sih. Tanpa disadari, biarpun misalnya udah nggak ngajar kan profesor kan, tapi masih mengedukasi market dan staff-staff yang lain. Luar biasa. Emang profesor. Kita main-main aja. Sukses buat proyek upcoming projects ya, buat both Java Negra Coffee dan juga ini El Professor. Semoga makin besar lagi dan bisa menginspirasi banyak orang. Kenapa? Mau nambah lagi? Kita thank you buat Ray, buat tim juga yang bekerja di belakang ini. Gitu. Yes. Dan thank you so much. Kayak tadi di awal kita bilang kita ini selalu menjadi pendengar setianya. Thank you podcastnya Ray Jason. Selalu. Thank you. Sukses. Gitu. Lagi nyetir dimanapun juga kita dengerin pasti. Yes, mantap. Thank you. Enjoyable dan dengan jadi banyak belajar juga. Iya, yes. Banyak yang penasaran soalnya Java Negra. Dari awal kan gua ajakin, dari awal bikin, tapi akhirnya nih kita bisa podcast. The food is really good guys. Kalian harus cobain di sini ke Instagramnya di Java Negra. Mau nanya-nanya mungkin bisa ke Instagramnya Andrea Perez tuh nggak tahu dibalas kayak. dibalas. Cuman nggak dibuka buat publik aja. Oh iya. And semoga sukses semuanya. Thank you banget ya guys. Kita lihat tengah. Thank you banget guys yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Java Negra. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Selain di YouTube, kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further update, cek di Instagram kita di Ray Jensen Radio. Thank you very much. Stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you.